Malam pemirsa Betras TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Dispodi. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah tokoh masyarakat Sidoangon, Bapak Firdap Idrus alias Bapak Pudun. Pemirsa, simak bincang-bincang eksklusif saya bersama tokoh masyarakat Sidoangon. Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Wah, dengan senang hati jumpa dengan Bapak. Kedatangan kami ke sini Pak, kami mendengar kampung Bapak ini kampung yang elok, kampung penduduknya ramah. Kami juga Pak mendengar Pak, masyarakat di sini unik ya Pak ya. Pekerjaan dia menambang emas ya Pak ya. Iya. Ya. Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana kehidupan masyarakat di sini Pak? Ya, boleh Pak. Kita mulai dari zaman dahulu lah, ya sekilas. Pada awalnya daerah kita ini bukan terisolir namanya. Dahulu kala jalan dari Paramanampalu atau dari Bangis menuju ke Panti ataupun ke Talu lewat di sini Pak, di zaman Belanda. Namun dibukanya jalan daripada yang sekarang, jalan lintas sekarang, maka ini jadi tinggal. Daerah kita ini tertinggal masih di zaman Belanda Pak. Nah, namun demikian kampung ini sulit untuk ditinggalkan Pak. Sudah berapa kali hampir ditinggalkan warganya, namun kembali lagi. Itu mungkin kampung ini agak ya unik lah Pak. Nah, namun pencarian masyarakatnya di sini pada zaman dahulu ada dua Pak. Berburu sama mencari emas. Dengan menambang emas itu manual lah Pak. Ada tangkul atau sejenisnya untuk menggali-gali. Disitulah makanya orang itu menetap di sini, kakek moyang kami, banyak sampai sekarang itu. Hal itu berlanjut ya. Dan masa pencarian masyarakat di sini sampai sekarang hampir 100%-nya masih di ruang lingkup menambang itu Pak. Hanya kalau petani itu sedikit sekali. Ada sebabnya. Kalau bertani di sini hanya untuk dimakan di sini misalnya. Kenapa? Karena akses keluarnya itu Pak sulit. Andainya di sini dibawa keluar mungkin sebagian besar lebih besar ongkosnya daripada harganya Pak. Makanya orang kurang bertaninya di sini karena hanya untuk cukup sendiri-sendiri lah, keluarga sendiri, kira-kira begitu. Kami dengar Bapak tinggal di luar dari kampung, luar kota ya Pak ya. Sudah berapa lama Bapak menetap lagi di situ Pak? Iya Pak. Di zaman muda saya menjabat sebagai kepala desa di sini. Lebih kurang 10 tahun. Begitu desa dilebur, habis untuk Sumatera Barat kan ada peleburan desa Pak. Bergantilah dia menjadi nagari. Dan digabunglah desa-desa itu menjadi jorong. Itu satu kerugian besar buat masyarakat Sumatera Barat. Ini mengurangi pembangunan di seluruh pelosok Sumatera Barat ini. Yang seharusnya desa-desa itu sama dengan desa di luar provinsi Pak. Bisa menghasilkan, bisa di anggaran dari pemerintah pusat Pak. Yang sekarang ini sejak tahun 90-an Pak. Sumatera Barat ini kerugian besar dari hasil subsidi dari pusat Pak. Masalahnya desa dilebur menjadi jorong ataupun nagari, dan nagari di sini Pak sama dengan desa di provinsi lain. Nah itu satu kerugian besar untuk pembangunan kita di Sumatera Barat Pak. Tapi apa mau dikata, itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah bersama DPR kita di waktu itu, sehingga kerugian itu dirasakan dan dinikmati saja oleh masyarakat Sumatera Barat. Apa yang membuat Bapak termotivasi ingin memperjuangkan habis-habis kampung Bapak? Oh iya Pak, dari
saja, Pak. Yang pertama, saya dari kecil berniat dan berjuang bagaimana kampung ini, masyarakat saya ini bisa mengikuti era di luar ataupun di daerah yang sudah maju, Pak. Itu pertamanya. Dan saya coba berjuang di rantau untuk mencarikan solusi, termasuk saya mau mencarikan transmigrasi, membuat transmigrasi untuk kampung ini, Pak, penduduknya. Saya sudah siapkan tanahnya juga di Provinsi Riau, namun masih gagal dalam capaian saya sendiri untuk mendanainya itu masih terbentur pada waktu itu. Sehingga begitu saya kena sakit, Pak, saya hampir putus asa. Putus asa dalam artian niat saya selama ini mungkin akan terkendala. Namun saya berdoa kepada Allah, Pak. Kalaupun saya sakit ataupun gimana, saya akan terus berjuang. Sebisa mungkin bagaimana saya bisa memberikan kontribusi saya. Apa yang bisa saya berikan kepada keluarga dari kampung ini. Apa yang bisa saya berikan, itulah, Pak, motivasi saya. Apa-apa saja terobosan-terobosan yang telah Bapak buat di kampung kelahiran Bapak? Iya, Pak. Dengan seadanya dan semampu kami, akses jalan pun, Pak, kami sudah perjuangkan sebenarnya dan sudah kami bangun sendiri. Maksudnya itu dengan swadaya kami. Karena kami ada memiliki alat, dengan patungan masyarakat untuk mencapai itu insya Allah dapat diperoleh. Nah, itu jalan-jalan masuk ke sini, khususnya dari arah barat, Pasaman Barat ke sini, sudah 12 km kita bangun, Pak. Tapi kita tidak persembahkan, belum kita resmikan kepada orang lain. Maksudnya, untuk apa diekspos atau diapakan. Yang jelas, tujuan kita menyampaikan, membuka jalan isolasi ini dari kampung ini. Semoga nanti tercapai, barulah kita persembahkan kepada pemerintah. Karena apa? Yang pertama, pertimbangan kita di lain APBD yang sangat kecil untuk Pasaman kita ini, mungkin sulitlah untuk diharapkan kalau dari APBD. Kemungkinan bisanya hanya dari APBN, Pak. Karena ini biaya besar dimaksudkan baru bisa diterobos ini, sehingga kami tidak terlalu berharap, Pak. Maksudnya tidak terlalu bermimpi kalau dari pemerintahan kita bisa membangun daerah kita ini, kampung kita ini, oleh sebab banyak faktor tadi. Namun kalau dibiarkan tidak mungkin, Pak. Kami harus terus berjuang, memaksakan diri dengan segala upaya bersama dengan seluruh komponen masyarakat di sini. Kita bersatu ingin mencapai jalan keluar ataupun keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di sini. Sekarang yang telah kita buka yaitu jalan masuk sudah 12 kilo kita bangun dari barat, Pak. Capaian saya sendiri untuk mendanainya itu masih terbentur pada waktu itu. Sehingga begitu saya kena sakit, Pak, saya hampir putus asa. Putus asa dalam artian niat saya selama ini mungkin akan terkendala. Namun saya berdoa kepada Allah, Pak. Kalaupun saya sakit ataupun gimana, saya akan terus berjuang. Sebisa mungkin bagaimana saya bisa memberikan kontribusi saya. Apa yang bisa saya berikan kepada keluarga dari kampung ini. Apa yang bisa saya berikan, itulah, Pak, motivasi saya. Apa-apa saja terobosan-terobosan yang telah Bapak buat di kampung kelahiran Bapak? Iya, Pak. Dengan seadanya dan semampu kami, akses jalan pun, Pak, kami sudah perjuangkan sebenarnya dan sudah kami bangun sendiri. Maksudnya itu dengan swadaya kami. Karena kami ada memiliki alat, dengan patungan masyarakat untuk mencapai itu insya Allah dapat diperoleh. Nah, itu jalan-jalan masuk ke sini, khususnya dari arah barat, Pasaman Barat ke sini, sudah 12 km kita bangun, Pak. Tapi kita tidak persembahkan, belum kita resmikan kepada orang lain. Maksudnya, untuk apa diekspos atau diapakan. Yang jelas, tujuan kita menyampaikan, membuka jalan isolasi ini dari kampung ini. Semoga nanti tercapai, barulah kita persembahkan kepada pemerintah. Karena apa?
Yang pertama, pertimbangan kita di lain APBD yang sangat kecil untuk pasaman kita ini, mungkin sulitlah untuk diharapkan kalau dari APBD. Kemungkinan bisanya hanya dari APBN, Pak. Karena ini biaya besar dimaksudkan baru bisa diterobos ini, sehingga kami tidak terlalu berharap, Pak. Maksudnya tidak terlalu bermimpi kalau dari pemerintahan kita bisa membangun daerah kita ini, kampung kita ini, oleh sebab banyak faktor tadi. Namun kalau dibiarkan tidak mungkin, Pak. Kami harus terus berjuang, memaksakan diri dengan segala upaya bersama dengan seluruh komponen masyarakat di sini. Kita bersatu ingin mencapai jalan keluar ataupun keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di sini. Sekarang yang telah kita buka yaitu jalan masuk sudah 12 kilo kita bangun dari barat, Pak. Untuk jalan mobil maksudnya. Nah, yang kedua, kita bangun masjid untuk kebutuhan kita di sini itu tidak kita bangun. Itu memang wajib kita bangun. Alhamdulillah sudah pakai sama dengan masjid di luar sana, Pak, insya Allah. Dan telah berhasil kita bangun gedung, Pak. Gedung ini gedung serbaguna, termasuk rumah adat ini, Pak, sekalian rumah adat, dan digunakan untuk seluruh kegiatan masyarakat yang selama ini hanya kita pakai masjid untuk pertemuan, untuk pengajian, segala macam hajatan, itu kita pakai masjid. Karena kita lihat itu sudah tidak mungkin lagi karena kotor dan segala macam, maka kita bangunlah satu gedung yang lumayan besar. Kalau di sini cukup besar, ya, badannya itu 12 kali 20, Pak, badan gedungnya, dan sudah finishing, hanya tinggal pagar sekarang yang belum. Nah, dan rumah adat ini sekalian gedung serbaguna ini dulunya air, Pak, sungai persimpangan peraduan sungai ini kami usahakan, kami timbun, Pak, ditimbun, dipindahkan sungainya, kita bangun di sini gedung. Itulah yang bisa kita laksanakan. Dan di samping itu tentunya jembatan yang baru sudah itu kita bangun sendiri dengan swadaya kita juga, Pak. Nah, terus jalan minimal setahun itu minimal 150 juta ada, Pak, kita bangun untuk bisa terus berjalan ke sini, orang-orang dari luar barang atau apapun itu akses keluar lah, Pak. Nah, tentunya yang tidak kalah pentingnya, yang paling susah saya pikirkan selama ini bukan itu, Pak. Di sini ada banyak jompo, disabilitas, anak yatim tidak banyak, anak piatu, tapi itu banyak, Pak. Kenapa? Karena kampung ini kampung sudah lama. Orang-orang yang istilahnya yang ringan, yang nggak ada beban itu pasti dia sudah merantau. Yang punya beban, cacat segala macam di rumah itu kebanyakan itu tinggal di sini, Pak. Itulah yang berat saya pikirkan selama ini. Di samping itu, anak-anak kita di sana, Pak, selama ini kalau di luar ini orang bilang putus sekolah semua. Yaitu umpamanya saja ada berangkat 4 masuk ke jenjang SMP. SMP itu sudah mandah, Pak. Mandah itu maksudnya itu kos ataupun nyewa rumah atau gimana di luar. Taksir saja, Pak. Tamat SD seperti itu ada sudah mandiri, ya, masak sendiri segala macam itu di luar. Pada dulunya, Pak, ini gagal. Gagalnya itu setinggi-tingginya satu orang yang menamatkan di SMP itu. Yang lainnya itu gagal. Nah, itu pun belum tentu bisa SMA-nya bisa tamat, itu yang satu orang. Pengalaman kita melihat keadaan ini dengan alasan satu, Pak, tidak cukup biaya. Tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak ini. Itu sangat terenyuh tentunya hati kita, Pak. Mereka pantas sekolah, pantas duduk di pendidikan, sudah nggak bisa lagi dan pulang. Membantu orang tua seperti itulah caranya selama ini. Inilah yang kita pikirkan itu, mari. Sejak tahun 2018 kita membuat terobosan mencanangkan hukum di sana.
diundang-undangkan dengan kesepakatan bersama, yaitu kita dari panitia pembangunan yang terbentuk menganjurkan kepada seluruh warga yang bersekolah, kalau alasan dana tidak ada, itu tidak boleh pulang. Itu kita subsidi, kita tanggung biayanya, yang penting tidak boleh putus sekolah. Sampai sekarang sudah banyak yang kuliah, insya Allah yang tamat SMA sudah hampir, ya sudah berapa tahun yang sudah tamat lah, banyak yang tamat sudah sekolah, sudah SMA. Dulu sempat di sini susah, Pak. Mencari jorong saja dengan persyaratan SMA itu tidak ada, Pak. Orangnya tidak ada. Tidak ditemukan, Pak. Tidak ada yang tamat SMA. Kalau yang tamat SMA itu sudah merantau, Pak, di luar. Jadi hal itulah yang berat kami pikirkan, dan sejak kami membuat program ini, Pak, yang jompo itu mudah-mudahan nampaknya percaya diri, nampaknya bermanfaat sekali karena mereka tidak lagi memikirkan apa yang untuk dimakan besok, apa yang untuk kehidupan besok. Mereka terbantu oleh kita dalam hal itu sehingga mereka berpikir ada harapan gitu loh. Dalam kehidupan mereka sudah melihatkan ada percaya diri gitu. Selama ini was-was penyakitnya itu pada hampir seluruhnya berpenyakit karena mikir yang tidak ada yang mau dimakan pun apa gitu. Anak-anak sudah susah juga, ada yang tidak punya anak di sini. Kita mikirkan mereka, Pak, enggak ada. Itulah yang kita coba atasi. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang yang sakit tentu ada, Pak, tapi hanya demam. Kalau penyakit lama semua itu sudah nampaknya nggak ada lagi. Yang penyakit menahun segala macam, kecuali penyakit tua umpamanya, ya yang lumrah di penyakit orang. Ini sudah banyak teratasi karena mereka sudah ada percaya diri, sudah ada yang diharapkan. Nah itu dia, Pak. Jadi dalam hal ini ke depan, sekarang yang paling berat kemarin kami bentuk itu adalah merubah mindset berpikir manusia keluarga kita ini. Sebelumnya orang tinggal di sini ini, Pak, dia itu hanya satu arah saja. Bagaimana mencari duit, kalaupun menambang atau menggore itu dengan cara apapun, begitu ada duit, dia akan pindah dari sini. Walaupun nyewa rumah atau nyewa apa saja di luar, mereka lebih senang itu karena di sini. Ya inilah keadaan. Itulah mindset berpikir itu seluruhnya dulu seperti itu. Pokoknya ada dana cukup untuk ongkos atau bawa untuk berusaha keluar, dia pasti pindah. Alhamdulillah sejak kita canangkan ini, sekarang bukan lagi untuk pindah orang di sini lagi. Berpikirnya bagaimana membangun, tengoklah rumah-rumah sudah layak unik dan segala macam. Dan yang dari luar sudah banyak yang pulang, Pak. Yang sebelumnya itu kami sampai di sini kakaknya hanya 23-an. 23 waktu itu, Pak, kita sampai di sini. Nah sekarang insya Allah sudah menjadi 65-an, Pak, kakak di sini. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan buat kami, rasa berhasil kita membina masyarakat ini. Walaupun sampai di mana kita bisa membinanya, itulah yang bisa kita berikan. Itulah yang bisa kita perjuangkan baru sampai saat ini. Insya Allah ke depannya tentu teman-teman yang lain, perantau-perantau yang lain, kita himbau untuk turun bersama, memberikan kontribusinya kepada keluarga kita di sini, dan terus membangun ini seperti mungkin ada tokoh muda kita yang akan mencalon segala macam. Itu termotivasi dari keadaan masyarakat ini. Nah mungkin juga ini akan diterobos atau dibangun orang lain kalau tidak orang putra sini juga yang akan bergerak. Jadi harapan kita tertumpu ke sana juga, Pak. Semoga nanti masyarakat kita yang di luar bisa mengerti apa yang kami derita di sini, dan mereka bisa memberi suara untuk tokoh muda kita ini. Semoga dia berhasil nanti, dan itu tujuan dia, Pak, membangun daerah ini supaya bisa menjadi hamparan perekonomian untuk
Nagari Jawa Barat, Kecamatan Dua Koto termasuk. Dan untuk Pasaman, Pak. Siapa menurut Bapak nama tokoh muda yang merupakan dari 2024? Iya, Pak. Kalau namanya Yasir Arif yang disepakati oleh seluruh keluarga dan didoakan untuk bisa beliau nanti diterima oleh keluarga kita di luar, karena kita mengerti dan butuh dukungan semuanya, baik suara nanti di pilegnya. Kalau enggak, tentu juga nggak mungkin bisa duduk, Pak. Nah, ini dari keluarga kita semuanya, mohon dukungannya. Semoga ini bisa kita dudukkan nanti. Semoga ini bisa berhasil dan bisa menerobos pembangunan daerah ini dan daerah terisolir lainnya. Kalau anak kita Yasir Arif itu ditujukan adalah untuk menerobos pembangunan yang terisolir, itu utamanya di sini. Kenapa? Bila ini kita buka keisolasian ini atau terisolir ini menjadi satu terobosan jalan alternatif ke Pasaman Barat dan lain-lain juga bisa diperjuangkan. Ekonomi itu pasti dongkraknya ke ekonomi seluruhnya, Pak. Pasti usaha-usaha di sini orang akan berkembang karena dia sudah didekati mobil, istilahnya sudah tidak sulit lagi pengangkutan. Harapannya begitu, semoga kaum keluarga kita yang di Dua Koto khususnya bisa bertani ke sini karena hamparan kita sangat luas, Pak. Kami mendengar, Pak, bahwasanya panitia pembangunan Kampung Sidoangon yang telah Bapak prakarsai berencana untuk membuka lahan perkampungan baru. Apa harapan Bapak dalam hal tersebut? Iya, benar, Pak. Ini sebenarnya sudah didekati mobil, istilahnya sudah tidak sulit lagi pengangkutan. Harapannya begitu, semoga kaum keluarga kita yang di Dua Koto khususnya bisa bertani ke sini karena hamparan kita sangat luas, Pak. Kami mendengar, Pak, bahwasanya panitia pembangunan Kampung Sidoangon yang telah Bapak prakarsai berencana untuk membuka lahan perkampungan baru. Apa harapan Bapak dalam hal tersebut? Iya, benar, Pak. Ini sebenarnya yang sudah lama kami impikan bersama. Sudah berapa kali musyawarah bersama untuk mencari jalan supaya kampung baru ini bisa terbuka, tentunya dengan segala perjuangan. Yang kita pikirkan di sini kenapa dibuka kampung baru ini, Pak? Yang pertama, untuk mendekatkan jarak kampung, Pak. Tidak mungkin dari Lane ke sini jaraknya 12 kilo, Pak. 12 km menempuh hutan itu sulit dipikirkan kalau untuk bisa berkembang. Tapi kalau kita buka di pertengahan nanti ada kampung pemukiman baru, diharapkan ini mendekatkan kita ke pembangunan ke depan. Ini kampung yang dirancang ini adalah untuk menampung ya pecahan kakak baik dari Lanaiba, dari Muara Tambangan, dari Sigalapur, Batang Tundur, Sidoangon sendiri, Pak. Karena anak-anak muda kita sudah banyak ini yang butuh sebentar lagi buat rumah, perkembangan, segala macam. Jadi kalau di tengah ini kita buat kemungkinan besar mempercepat perhatian pemerintah untuk bisa menjangkau Batang Tundur, untuk bisa menjangkau Sidoangon ini di tengah. Dan ada lagi, Pak, ini akan kita hibahkan di sini tanah. Yang pertama untuk sarana prasarana umum atau kantor perkantoran untuk persiapan nagari. Karena belum ada, Pak. Untuk nagari Cibadak Barat belum ada tanah yang disiapkan. Dan kami merancang di sinilah dirancang persiapan untuk perkantoran minimal 1 hektar. Dan sekolah minimal 1 hektar persekolahan. Karena kita menginginkan kalau kampung ini jadi
SMP sudah bisa walaupun kelas jauh atau gimana, sudah bisa kita buka di sini dengan mengharapkan anaknya yang 3 kampung, Pak, Batang Kundur, Sikalogor, Sinuangon pasti dekat ke sini. Ya direalisasikan dan cepat dia terjangkau lah, terjadilah gitu. Nah, inilah salah satu motivasi kami kenapa ini dibuka kampung ini untuk mengembangkan, karena Bapak lihat sendiri itu kampung kita di antara sungai, karena tidak dicarangkan untuk kampung besar. Nah, yang ini tadi di luar sekolah, di luar itu sarana umum atau kantor-kantor yang dibutuhkan nantinya di pemerintahan ke depan, tentunya pasar belum ada di Jawa Barat ini, Pak. Pasar Nagari namanya, belum, hanya di Silangampung itu masih ada milik orang. Kalau untuk milik Nagari di sini baru kita rancang, Pak, untuk pasar ke Nagari yang cuma Barat itu. Karena Nagari yang sudah definitif nanti, insya Allah kita dekatkan semua, kita buka ini, insya Allah disinilah pusat yang kita rancang untuk baik itu pembangunan ataupun sekolah, karena dikenal. Kalaupun sekarang masih hutan gitu. Nah, itu yang kita harapkan, dan kemarin itu terobosan itu sekarang itu sudah dimulai dengan berkebun di situ. Yang kebun itu tujuannya hanya untuk menunggu. Untuk apa? Kira-kira untuk sarana sekolah, untuk pasar, atau untuk apa ini? Kalau masyarakat istilahnya apa sendiri-sendiri belum ada kita izinkan di sini. Ini umum, Mbak, masih kawasan yang untuk pengembangan perkampungan ke depan dengan keadaan layak perkampungan, karena sungainya ada perkantoran, ada sekolah, itu yang kita rancang di sini, Pak. Mudah-mudahan nanti di sini bisa kita buatkan danau buatan, Pak. Itu yang sedang dirancang kemarin, mau dimulai membuat empangnya itu untuk membuat danau buatan, baru nanti perancangan kampung di mana. Itulah ukurannya kemarin alat di sana. Kebetulan dibakar orang pula, Pak. Itu dibakar bukannya terbakar. Kalau dinilai dari kejadian, kalau ditengok situasi, itu dibakar orang. Menurut yang kita lihat, saya juga belum pernah ke situ memang, tapi kita dari rentetan kejadian baik. Sekarang udah ada pelaku yang ditangkap itu, Pak. Katanya, saya belum pernah jumpa juga, dan siapa yang melakukan kita juga. Kira-kira untuk sarana sekolah, untuk pasar, atau untuk apa ini? Kalau masyarakat istilahnya apa sendiri-sendiri belum ada kita izinkan di sini. Ini umum, Mbak, masih kawasan yang untuk pengembangan perkampungan ke depan dengan keadaan layak perkampungan, karena sungainya ada perkantoran, ada sekolah, itu yang kita rancang di sini, Pak. Mudah-mudahan nanti di sini bisa kita buatkan danau buatan, Pak. Itu yang sedang dirancang kemarin, mau dimulai membuat empangnya itu untuk membuat danau buatan, baru nanti perancangan kampung di mana. Itulah ukurannya kemarin alat di sana. Kebetulan dibakar orang pula, Pak. Itu dibakar bukannya terbakar. Kalau dinilai dari kejadian, kalau ditengok situasi, itu dibakar orang. Menurut yang kita lihat, saya juga belum pernah ke situ memang, tapi kita dari rentetan kejadian baik. Sekarang udah ada pelaku yang ditangkap itu, Pak. Katanya, saya belum pernah jumpa juga, dan siapa yang melakukan kita juga belum tahu, Pak. Pengembangan daripada hukum lah. Siapapun yang terjerat di situ, kita harapkan mereka nanti bertanggung jawab tentang perbuatan. Tulus kita itu masyarakat itu murni masyarakat punya, Pak. Walaupun tidak seluruhnya masyarakat itu jadi pemilik, karena ini butuh dana. Waktu itu ada kesepakatan beberapa orang, mungkin separuh masyarakat itu yang ada dana itu dikumpulkan untuk membeli alat ini. Namun tujuannya untuk pembangunan masyarakat itu sendiri, Pak.
Nah itu mungkin yang kita bisa berikan, dan ini telah didiskusikan Pak, baik dengan kehutanan, baik dengan lingkungan hidup. Kenapa di sini perlu dibuka kampung? Karena itu supaya mendekatkan jangkauan itu dari jarak kampung Juga sangat strategis. iya sangat strategis dan mampu menampung pasar ataupun apa udah layak di situ, ada tempatnya mengizinkan begitu Pak. Oke, pemirsa, bincang-bincang tim Kontras TV bersama tokoh masyarakat Sidoangon, Bapak Irdam Idrus, Pak Udun. Pemirsa, simak terus berita kami di Kontras TV Independen. Salam restorasi Koir.